Dalam kompromi terakhir dengan para pembesar Istana Pakuan, Sunan Gunung Jati memberikan dua pilihan sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan ketegangan. Pilihan pertama ditunjukkan bagi pembesar Istana Pakuan yang bersedia masuk Islam. Di tahun 1569 Masehi, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati wafat dalam kisaran usia 120 tahun. Sebelum wafat, ia mewasiatkan kepada penerusnya untuk menjaga tajuk atau masjid dan fakir miskin. Dengan wafatnya Sunan Gunung Jati, maka terjadi kekosongan kekuasaan di Cirebon. Pada mulanya calon kuat pengganti Sunan Gunung Jati ialah Pangeran Dipati Carbon, putra Pangeran Pasarean atau cucu Sunan Gunung Jati. Namun, Pangeran Dipati Carbon telah meninggal lebih dahulu pada tahun 1565. Maka kekosongan pemegang kekuasaan itu kemudian diisi dengan mengukuhkan orang yang dulu telah diamanahkan untuk memerintah keraton selama Sunan Gunung Jati, Mandek Pandita. Oleh karena itu, Fatahillah pun naik tahta di Cirebon dan memerintah secara resmi sebagai raja sejak tahun 1569. Konon, setahun sebelum wafatnya, diceritakan Sunan Gunung Jati turut berperan dalam peristiwa jatuhnya ibu kota Pakuan. Dalam kompromi terakhir dengan para pembesar Istana Pakuan, Sunan Gunung Jati memberikan dua pilihan sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan ketegangan. Pilihan pertama ditunjukkan bagi pembesar Istana Pakuan yang bersedia masuk Islam, bahwa mereka akan dijaga kedudukan dan martabatnya seperti dalam penggunaan gelar pangeran, putri, serta panglima, dan dipersilahkan tetap tinggal di keraton masing-masing. Sedangkan pilihan yang kedua ditunjukkan bagi yang tidak bersedia masuk Islam, di mana mereka harus keluar dari keraton masing-masing dan pergi dari ibu kota Pakuan untuk kemudian diberi tempat di pedalaman Banten. Selain itu, menurut sebagian hikayat tradisional, berkat kemampuan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sunan Gunung Jati terpaksa memindahkan Istana Pakuan ke alam gaib. Hal ini dikarenakan adanya penolakan keras dari para pendeta Sunda Wiwitan yang tidak menerima Islam ataupun bersedia keluar dari wilayah Istana Pakuan. Sedangkan menurut penyelidikan yang dilakukan oleh para arkeolog semasa penjajahan Belanda, di sisi lain menyebutkan bahwasanya Istana Pakuan dinyatakan hilang sebab tidak ditemukan sisa-sisa reruntuhannya. Akan tetapi, berkenaan dengan ajal Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, ada pula yang menyebutkan bahwa ia telah wafat dan dimakamkan di daerah Gunung Sembung pada tahun 1568. Dengan demikian, Sunan Gunung Jati tentunya tidak sampai terlibat dalam perundingan dengan para pembesar dan pendeta di Istana Pakuan Pajajaran. Selain perbedaan tentang tahun wafatnya Sunan Gunung Jati, terdapat pula pandangan yang berkembang di tengah masyarakat dan dalam buku-buku sejarah tentang individu Sunan Gunung Jati yang mengacu kepada pendapat Profesor Hussein Djajadiningrat dalam bukunya Pemandangan Kritis atas Sejarah Banten, terbit di negeri Belanda pada tahun 1913. Dalam buku tersebut dinyatakan bahwa Sunan Gunung Jati adalah Valetehan, seorang ulama dari Pasai. Syahdan, ketika Pasai diserbu Portugis dari Malaka, ia telah meninggalkan Pasai menuju Mekah dan bermukim di sana selama hampir 3 tahun untuk memperdalam soal-soal agama Islam. Setelah itu ia pun berniat kembali ke Pasai untuk mengajar agama Islam. Namun, karena Pasai telah dikuasai Portugis, Valetehan meninggalkan Pasai dan menetap di Demak. Di Demak ia disayang oleh Sultan Tenggrono dan dikawinkan dengan adiknya. Oleh Sultan Demak, ia kemudian ditugaskan untuk mengislamkan pesisir utara Pulau Jawa. Mula-mula ia merebut Banten, dilanjutkan dengan serangannya ke Sunda Kelapa yang baru saja melakukan perjanjian perdagangan
dengan Portugis. Dalam pertempuran tersebut, Raja Pajajaran tewas, dan Banten kemudian diserahkan kepada putra Valetehan, Hasanuddin. Sultan Banten pertama dan Sunda Kelapa dijadikan daerah Banten dengan nama Jayakarta. Namun, pendapat tersebut dibantah oleh Sultan sepuh dari Istana Kesepuhan Cirebon, Sultan Raja Diningrat, yang merupakan keturunan langsung Sunan Gunung Jati. Ia menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti otentik yang dimilikinya, Sunan Gunung Jati sama sekali bukan Valetehan, melainkan seorang keturunan Pajajaran. Adapun akhirnya Sunan Gunung Jati diidentikan dengan Valetehan nampaknya karena berdepatan dengan wafatnya Sunan Gunung Jati. Meninggal pula seorang ulama yang bertugas sebagai pelaksana azan Kasunanan. Dan karena ia juga terkenal sebagai ulama yang saleh, maka pelaksana azan yang bernama Fatullah Khan dan berasal dari Parsi tersebut diputuskan untuk dimakamkan di Gunung Sembung, tidak jauh dari makam Sunan Gunung Jati. Pada tahun 1570, Fathahillah wafat dan dimakamkan berdampingan dengan Sunan Gunung Jati di Gunung Sembung. Kemudian, dikarenakan tidak adanya calon lain yang dianggap layak menjadi raja, maka tahta kerajaan jatuh kepada cucu Pangeran Emas, putra tertua dari Pangeran Dipati Charbon atau cicit Sunan Gunung Jati. Pangeran Emas kemudian naik tahta dengan gelar Panembahan Ratu I. Dan di tahun yang sama, Maulana Hasanuddin juga wafat. Kemudian, putra dari Maulana Hasanuddin yang bernama Maulana Yusuf dinobatkan sebagai penguasa di Banten.